Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Yang Anda saksikan saat ini adalah visual bangunan musala di Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Qosini di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk dan menimpa para santri yang sedang sholat asar berjamaah sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Menurut pengakuan salah satu santri, ruang musala yang berada di lantai 2 tersebut sempat bergoyang sebelum ambruk. Namun, salah satu santri ini berhasil menyelamatkan diri dan juga mengajak santri lain untuk segera mengevakuasi diri. Pemirsa, sebuah bangunan di kompleks salah satu pondok pesantren di kawasan Buduran, Sidoarjo dilaporkan ambruk pada hari Senin sore dan berdasarkan informasi dari kontributor Metro TV, saat ini evakuasi masih terus dilakukan. Namun ada tantangan dalam melakukan evakuasi, yaitu jalan ataupun akses menuju pesantren yang sempit. Dan hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Saat ini berdasarkan informasi dari lapangan sudah ada 56 santri yang berhasil dievakuasi ke 2 rumah sakit di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Namun masih terdengar 6 santri lainnya yang terjebak di kawasan yang ambruk di pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga saat ini masih belum ada pernyataan secara resmi dari pihak kepolisian ataupun pihak pesantren terkait dengan ambruknya salah satu bangunan di kompleks salah satu pondok pesantren di kawasan Buduran, Sidoarjo yang dilaporkan ambruk pada Senin sore. Pemirsa, ini adalah kondisi dari gedung 3 lantai di bagian belakang Pondok Pesantren Al-Qosini di kawasan Buduran, Sidoarjo yang roboh pada Senin sore. Berdasarkan keterangan dari Ketua RT di sana, kejadian robohnya bangunan terjadi pada Senin sore sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Sampai saat ini Ketua RT masih belum mendapatkan informasi terkait ada pengecoran di gedung bagian belakang Pondok Pesantren tersebut. Yang mana berdasarkan keterangan dari kontributor Metro TV, gedung yang ambruk adalah gedung yang sedang direnovasi, namun sebagian sudah digunakan atau sudah difungsikan. Sementara untuk di lokasi kejadian, saat ini setidaknya sudah ada 19 ambulans yang standby untuk mengevakuasi korban. Dan berdasarkan informasi dari lapangan sudah ada 56 korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah di Sidoarjo dan juga ada 1 rumah sakit lainnya di kawasan Sidoarjo yang dijadikan tempat untuk mengevakuasi korban. Hingga saat ini diperkirakan masih ada 6 santri yang terjebak di bawah bangunan. Mereka sempat meminta tolong, bersuara meminta tolong saat evakuasi dilakukan. Saat ini tampak pihak kepolisian, BPBD, pihak dari pesantren yang melakukan evakuasi. Namun dalam evakuasi ada salah satu tantangan, yaitu terkait dengan akses ataupun jalan menuju pesantren Al-Qosini
yang dinyatakan sempit sehingga sulit alat berat untuk masuk ke kawasan pesantren. Pemirsa, berdasarkan informasi terkini, tidak hanya pihak kepolisian, BPBD, dan juga pihak pesantren yang hadir di sana. Saat ini di lapangan juga sedang menunggu Wakil Gubernur Emil Dardak yang juga berencana hadir dan juga ikut melihat bagaimana proses evakuasi di pesantren Al-Qosini di kawasan Buduran, Sidoarjo yang ambruk pada Senin sore. Adapun bangunan pesantren yang ambruk pada Senin sore pada hari ini di komplek salah satu pondok pesantren di kawasan Buduran di Sidoarjo. Ini tepatnya adalah gedung 3 lantai di bagian asrama santri. Hingga saat ini kami masih akan terus mencoba untuk mengupdate berapa korban ataupun santri yang saat ini dievakuasi dan juga terjebak di bangunan tersebut. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Kapolresta Sidoarjo, ada Kombes Pol Christian. Selamat sore, Pak Christian. Selamat sore, Pak Christian. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Pak Christian, bisa disampaikan bagi kami, pemirsa Metro TV, bagaimana kronologi ambruknya salah satu pondok pesantren di kawasan Buduran, Sidoarjo pada sore hari ini? Baik, Pak. Ini kami masih di Buduran di Sidoarjo. Kemudian ini masih melaksanakan kegiatan evakuasi, sama juga dari Polresta Sidoarjo maupun dari tim SAR juga sudah ada di sini. Untuk data lengkap nanti akan kami sampaikan berikutnya, Mbak. Demikian, Mbak. Iya, baik. Untuk data sementara saat ini yang berhasil dievakuasi ada berapa orang, Pak Christian? Ya, ini masih kita datakan, Mbak. Jadi ada yang sudah tadi dibawa ke rumah sakit. Kemudian juga ini masih kita laksanakan evakuasi di tempat kejadian ini. Demikian, Mbak. Baik, hingga saat ini sudah ada informasi sementara, Pak. Ada berapa orang yang tertimbun di bangunan tersebut? Untuk data belum ini, Mbak, masih kami cek, kami pastikan. Nanti untuk perkembangannya akan kami sampaikan. Baik, Pak Christian, bagaimana terkait dengan perihal evakuasi? Apakah benar kesulitan untuk melakukan evakuasi adalah membawa alat berat ke sana karena akses jalannya yang sempit? Kita sudah nanti mengamankan untuk alat berat masuk. Ini masih dalam proses untuk alat berat masuk ke dalam. Tapi untuk tim sudah di sini, standby di sini. Ya. Baik, untuk alat berat ada berapa alat berat yang dikerahkan, Pak? Ini yang akan masuk, ini ada 6 alat berat, Pak, masuk ke dalam lokasi. Baik, Pak Christian, kita kembali menyampaikan informasi terkait dengan bangunan pesantren, terutama dari sisi kronologinya, Pak. Saat itu, berdasarkan saksi mata, kegiatan apa yang sedang berlangsung saat bangunan pesantren ambruk pada sore hari ini? Mbak, nanti untuk data selanjutnya akan kami sampaikan, Mbak, karena ini masih kegiatan evakuasi. Begitu ya, Mbak, ya? Baik, untuk kesulitan evakuasi apa saja, Pak? Sampai saat ini masih kita terus laksanakan upaya-upaya untuk terus kita laksanakan evakuasi. Nanti untuk
tim juga terus berdatangan untuk saling membantu kita untuk evakuasi. Demikian, Mbak. Baik, ada tim, kemudian ada alat berat, dan saat ini apakah evakuasi secara manual juga dilaksanakan, Pak? Ya, tentunya juga tetap kita laksanakan yang secara manual, kemudian yang juga menggunakan alat. Baik, Pak, untuk pesantren yang ambruk, ini bagian asrama santrinya saja atau ada bagian lainnya juga? Ya, ini yang ambruk ini yang di bagian untuk masjid musola ini, Mbak. Apakah benar ini ada 3 lantai atau lebih dari 3 lantai, Pak? Ya, baik, Mbak. Nanti untuk kelengkapan datanya nanti kami sampaikan lagi ya berikutnya ya. Baik, Pak, terakhir saya ingin tanya, Pak, terkait dengan proses evakuasi. Ini benar saat melakukan evakuasi ada yang meminta tolong, bahkan ada yang terjepit di plafon. Apakah mereka sudah berhasil dievakuasi, Pak? Ya, baik, ini masih dalam proses, Mbak. Masih dalam proses evakuasi. Baik, nanti kita akan update kembali untuk data dan juga kronologinya. Terima kasih Kombes Pol Christian, Kapolresta Sidoarjo sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah gedung yang 3 lantai di bagian belakang di Pondok Pesantren Al-Qosini di kawasan Buduran Sidoarjo yang roboh pada Senin sore. Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi pasti berapa korban yang sudah dievakuasi secara resmi untuk data resminya. Sementara dari lapangan kami mendapatkan informasi dari kontributor Metro TV setidaknya ada 56 santri yang sudah dievakuasi ke 2 rumah sakit di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara ada 6 santri lainnya yang diperkirakan masih terjebak di gedung yang ambruk di Pesantren Al-Qosini di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.